Berikut ada naskah dokumenter yang mengikuti struktur dan gaya yang Anda minta. Pernahkah bertemu apa Indonesia terus membangun dengan mesra justru memped invesanta? Jalan tol semakin jauh, pelabuhan terus diperluas, kuat industri bermunculan bahkan sebuah kota baru dibangun dari nol. Di permukaannya dan full seperti perkembangan biasa. Namun jika seluruh potongan itu disatukan, muncul sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah Indonesia sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu yang belum disadari banyak orang? Di ketidakpastian global, ketika beberapa kali PHP balance pertumbuhan di gangguan web iske, dan kehataran menilai kende jangka panjangnya. Menurut World Bank dan OECD, investasi pada infrastruktur, konektivitas, serta hilirisasi industri tetap menjadi pilar utama strategi pembangunan nasional. Pertanyaan bukan mengapa Indonesia membangun, melainkan mengapa pembangunan itu dilakala sebesar ini. Jawabannya ternyata tidak sesederhana mengejar pertumbuhan ekonomi. Untuk memahaminya, kita harus melihat karakter Indonesia sendiri. Negara ini terdiri atas lebih dari 17.000 laut. Di atas peta, Indonesia terlihat seperti satu negara. Lebih dari sudut pandang logistik, Indonesia adalah ribuan pulau yang harus dihubungkan setiap barang, energi, manusia, dan investasi yang jarak yang sangat luas. Selama puluh tahun Indonesia rutin besar bagi daya saing nasional. Di sinilah meskienmu memiliki makna yang berbeda. Jalan tol bukan sekadar jalan. Pelabuhan bukan sekadar tempat kapal bersandar. Bandara bukan hanya fasilitas transportasi. Masing-masing akan mencari pergerakan dan biaya distribusi lebih murah, mempercepat arus perdagangan, dan buka wilayah tolinya kembang. Nah, baru permukurannya. Perubahan yang lebih besar justru terjadi ketika Indonesia mulai mengubah cara memandang kekayaan alamnya. Selama bertara ini dikenal sebagai pengekspor bahan mentah, mineral, batu bara, dan komoditas lain dikirim ke luar negeri untuk diproses menjadi produk bernilai tinggi. Nilai tambah terbesar justru dinikmati negara lain. Lalu arah itu mulai berubah. Salah satu contoh paling menonjol adalah kebijakan hilirisasi nikel. Indonesia memilih membatasi ekspor biji nikel mentah dan mendorong pengolahan dilakukan di dalam negeri. Kebijakan ini memicu perdebatan internasional bahkan menjadi sengketa dagang. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut mendorong investasi pada smelter, kawasan industri, hingga rantai pasok baterai kendaraan listrik. Bayangkan ribuan ton nikel yang dahulu langsung meninggalkan pelabuhan sebagai bahan mentah. Kini, sebagian besar diproses lebih dahulu menjadi produk dengan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi sebelum diekspor ke pasar global. Disinilah pola yang lebih besar mulai terlihat. Pembangunan jalan mendukung kawasan industri. Kawasan industri berada dekat pelabuhan. Pelabuhan mempercepat ekspor. Ekspor menarik investasi. Investasi menciptakan lapangan kerja. Seluruhnya saling terhubung. Yang mengejutkan, proyek itu bukanlah kumpulan keputusan yang berdiri sendiri. Banyak di antaranya mengarah pada tujuan jangka panjang Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Sebuah agenda pembangunan yang menargetkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada peringatan 100 tahun kemerdekaannya. Jawabannya PKB teriak tuh. Persaingan tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki sumber daya alam, tetapi siapa yang mampu mengolahnya, memproduksinya, dan menguasai rantai pasoknya. Indonesia tampaknya tidak ingin hanya menjadi pemasok bahan baku. Negara ini ingin deteksi berikutnya. Karena itulah wawasan industri terus berkembang, investasi manufaktur meningkat, dan berbagai perusahaan global yang menempatkan fasilitas produksinya di Indonesia. Tetapi ada fakta yang hampir tidak pernah dibahas. Lihatlah posisi Indonesia di peta dunia. Negara ini berada di persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jalur pelayaran internasional bukan Asia Timur, Timur Tengah, Eropa, dan Australia di sekitar wilayah Indonesia. Posisi geografis ini menjadikan Indonesia bukan sekadar negara kepulauan, tetapi juga salah satu simpul penting perdagangan global. Artinya,
Ketika pelabuhan diperluas, konektivitas diperkuat, dan infrastruktur logistik ditingkatkan, dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri. Posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan regional juga ikut berubah. Namun, cerita ini memiliki bab lain yang lebih menarik. Pada tahun 2019, pemerintah mengumumkan rencana memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Bagi sebagian orang, keputusan itu tampak mengejutkan. Mengapa membangun kota baru ketika Jakarta sudah menjadi pusat pemerintahan selama puluhan tahun? Jawabannya jauh lebih rumit daripada sekadar memindahkan gedung pemerintahan. Jakarta menghadapi tantangan besar, mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, hingga penurunan muka tanah di beberapa wilayah. Namun di balik alasan tersebut, tujuan lain, yaitu mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketergantungan ekonomi yang selama ini terlalu terpusat di Pulau Jawa. Dengan kata lain, Nusantara bukan hanya proyek pembangunan kota. Ia merupakan simbol upaya pusat gravitasi pembangunan Indonesia. Tentu saja, tidak semua pihak sepakat. Sebagian ekonom mengingatkan bahwa proyek-proyek besar membutuhkan biaya yang sangat besar. Ada pula kekhawatiran mengenai dampak lingkungan, kesiapan institusi, efektivitas penggunaan anggaran, hingga kemampuan menarik investasi swasta dalam jangka panjang. Pendukung pembangunan melihat investasi ini sebagai fondasi pertumbuhan masa depan. Sementara para pengkritik menilai keberhasilannya akan sangat bergantung pada tata kelola, kualitas sumber daya manusia, dan konsistensi kebijakan. Dan kritik-kritik tersebut layak dipertimbangkan. Karena sejarah menunjukkan bahwa membangun infrastruktur saja tidak otomatis menciptakan kemakmuran. Selain itu, akan kesenjurutan pada bahasa industri yang produktif. Peladi terumai epalkan amrik intenikan berdoan jing tu be wajatan modern tapi berpantai doren patina tevisi. Senulis rena sekarang. Ketika seluruh proyek itu dilihat sebagai satu kesatuan, muncul gambaran yang berbeda. Indonesia tampaknya sedang mencoba melakukan transformasi ekonomi, bukan sekadar pembangunan fisik. Infrastruktur menjadi alat, hilirisasi menjadi strategi, investasi menjadi penggerak, dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia mampu membangun, pertanyaannya adalah apakah seluruh pembangunan itu akan berhasil mengubah posisi Indonesia dalam ekonomi Asia. Jika strategi ini berhasil, Indonesia tidak akan menjadi pasar yang besar, tetapi juga pusat produksi, manufaktur, teknologi, dan logistik yang semakin penting di kawasan. Jika gagal, proyek-proyek tersebut berisiko menjadi investasi yang tidak memberikan hasil sesuai harapan. Masa depan itu belum ditentukan. Namun satu hal sudah mulai terlihat. Apa yang sedang dibangun hari ini bukan hanya jalan, pelabuhan, rel kereta, atau gedung pemerintahan. Yang sedang dibangun adalah fondasi bagi Indonesia yang ingin bersaing dunia yang sangat berbeda dari hari ini. Mungkin itulah mengapa pembangunan ini tampak begitu masif, karena Indonesia tampaknya tidak sedang membangun untuk kebutuhan hari ini. Indonesia sedang sedia membangun untuk masa depan yang tidak datang.